Selamat pagi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Bersama kembali kita bersekutu di dalam Tuhan lewat ibadah pagi ini dan mendengarkan firman Tuhan untuk menyertai dan membekali kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat yang kedua. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya, jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali kami Tuhan bersujud di hadirat-Mu yang kudus, atas anugerah penyertaan Tuhan yang sungguh kami rasakan. Betapa hanya kuasa Tuhan yang telah memberi kami kehidupan. Kiranya lewat sapaan firman-Mu pagi ini, memberangkatkan kami dan menuntun kami untuk menapaki kehidupan dan melakukan setiap pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan untuk kita pada hari ini dari Kitab Mazmur pasal 33 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Dalam bahasa Batak Toba, ai makuling ibana gabi majadido. Madokot do ibana jadi jongjong ma. Sekali lagi dalam bahasa Indonesia, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudaraku terkasih, jika kita mengakui secara jujur bahwa di tengah-tengah kehidupan kita ini, di dunia ini, ada banyak hal yang terjadi, ada banyak perkara yang kita alami sulit untuk kita mengerti. Terkadang ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Terlebih ketika kita merenungkan setiap perbuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Pikiran kita, kemampuan kita untuk memahaminya terbatas. Hanya dengan firman Tuhan kita diberi kemampuan. Ketika kita memahami mulai peristiwa penciptaan, bahwa adalah kemustahilan, bahwa Tuhan mencipta hanya dengan firman-Nya. Dari hari pertama hingga hari kelima. Sebagaimana yang telah kita renungkan beberapa saat yang lalu. Tuhan hanya berkata, jadilah langit, jadilah bumi, semuanya jadi. Walaupun pada hari ke-6, Tuhan menciptakan manusia berbeda dengan yang lainnya. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas kehidupan. Dan seterusnya diberkati dan diberi tugas tanggung jawab di tempat di mana Tuhan menempatkan manusia itu. Melalui perbuatan atau karya Tuhan ini, kita semakin heran,
Sehingga dengan nyanyian yang kita kumandangkan, ku heran Allah mau memberi. Apa yang Dia berikan? Rahmat-Nya. Rahmat Tuhan yang tidak dapat dinilai dengan apapun. Maka hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Itulah kuasa, kemahakuasaan Tuhan. Karena Dialah Allah yang maha di atas segala-galanya. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, saat kita belajar memahami perjalanan umat Tuhan Israel, dimulai pemilihan Allah dan ditetapkan sebagai umat Allah, sekalipun mereka adalah kesayangan Tuhan, tapi saat umat itu melakukan pelanggaran kesalahan, Tuhan juga melakukan tindakan penyadaran, bahkan hukuman yang sangat berat. Kita ingat ketika umat Tuhan berada di Mesir, apa yang mereka alami. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Apa yang mereka alami ketika mereka ada di Babilonia, sangat menderita sebagai masyarakat bangsa jajahan. Tapi yang pasti, Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar akan perkataannya atau firman-Nya. Karena Tuhan berjanji akan menyertai dan memberkati umat-Nya. Tapi sejenak ibu bapak saudaraku terkasih, agar kita lebih memahami kekuasaan atau kemahaan Tuhan kita, kita boleh mengingat sedikit sejenak kilas balik perjalanan umat Israel sebagai gambaran bahwa ketika mereka dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Tuhan, apa yang bisa kita petik yang dinyatakan dari peristiwa itu? Allah menyatakan bahwa Dialah Allah yang perkasa. Dialah Allah yang maha kuasa, yang tidak ada bandingannya. Dialah Allah sendiri yang menggendong umat-Nya, yang membawa menuntun mereka di tengah-tengah peristiwa yang harus mereka hadapi. Sebagai umat kesayangan-Nya, Allah sendiri yang menggendong. Allah sendiri yang bertindak. Kemudian mereka menerima pertolongan saat mereka susah, saat mereka lapar, saat mereka haus. Tuhan memberi apa yang mereka perlukan. Kita ingat ketika mereka tidak ada makanan, Tuhan memberi manna. Tuhan memberi burung puyuh. Tuhan memberi air yang boleh mereka minum, air yang keluar dari batu. Ketika mereka berjalan di tengah panasnya matahari, teriknya sinar siang hari, Tuhan memberi naungan awan agar mereka mengalami kesejukan. Saat mereka berjalan malam hari di tengah kegelapan, Tuhan memberi tiang api untuk menyuluh perjalanan mereka. Itulah bukti bahwa Tuhan benar-benar menuntun mereka untuk menyeberangi kehidupan yang sulit. Dan juga kita mengingat peristiwa saat Tuhan menyertai umat-Nya menyeberangi Laut Merah. Tuhan melakukan keajaiban. Tuhan mengadakan peristiwa yang sangat tidak pernah bisa dipikirkan, bahkan dilakukan oleh manusia. Dan itulah yang kita baca dari Kisah Rasul pasal 7 ayat 36. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus,
hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa saat Dia berfirman, itulah membuktikan kuasa dan kemaha-agungannya. Kita tahu Tuhan itu maha mengenal. Tuhan mengenal kita lebih baik ketimbang kita mengenal diri kita sendiri. Tuhan lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita ketimbang kita mengetahuinya. Bahkan Tuhan lebih mengasihi kita ketimbang kita mampu mengasihi diri kita sendiri. Inilah hal yang sangat luar biasa karya Tuhan dalam hidup kita. Oleh karenanya, kita harus akui bahwa sampai saat ini ternyata kita tidak punya kuasa untuk mengatur kehidupan kita. Hal ini bisa kita maknai lewat syair lagu yang sudah viral di tengah-tengah kita, yaitu bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Saya coba nyanyikan untuk bait yang pertama. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Hanya oleh perkataan Tuhan hidup kita ditentukannya. Dan lagu ini sebenarnya diteruskan bait yang kedua. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu. Untuk itu saudaraku yang terkasih, percayalah akan rancangan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa itulah rancangan yang terbaik. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari belajar semakin menundukkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, agar dengan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, apapun yang kita rindukan, harapkan, dengan mengimani, mempercayai firman Tuhan, maka itu pun akan dinyatakan. Kita hanya mengaminkan. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, jika kita telah mengaku bahwa Tuhanlah yang mengatur jalan kehidupan kita, maka kita harus menjalaninya. Di dalam perjalanan kehidupan ini, firman Tuhan selalu menuntun kita, mengarahkan kita, dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan yang pertama melakukan perbuatan-perbuatan besar. Bahwa Tuhan adalah Allah yang perkasa. Bahwa Tuhan adalah Allah yang mulia. Bahwa Tuhan adalah Allah yang besar, yang bijaksana. Dan dialah Allah yang adil. Untuk itu, dengan benar-benar mengimani kemahakuasaan Tuhan, hanya dengan perkataannya, hidup kita dipenuhi sukacita dan berkat-Nya. Karena dialah Tuhan yang sempurna, dialah Tuhan yang kita sembah. Sehingga lewat hal ini kita disadarkan oleh dua hal. Yang pertama, bahwa kita melihat kehidupan yang kita jalani ini adalah bagian dari karya Allah, rencana Allah yang maha besar. Maka kita ada sebagaimana ada saat ini hanya oleh keperkasaan Tuhan, hanya oleh kebijaksanaannya. Untuk itu kita selalu mengandalkan Dia. Yang kedua, kita disadarkan kembali, selayaknya lah hidup kita selalu memancarkan kemuliaan dan keadilan Tuhan, bahwa hal ini akan terlihat dari perbuatan-perbuatan mulia
di tengah-tengah kehidupan kita, memuliakan Dia dan mengagungkan namanya di tengah dunia ini. Kiranya Roh Kudus menyertai dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas lawatan firman-Mu. Sungguh kami mengaku bahwa oleh firman perkataan-Mu saja, bahwa kami beroleh kehidupan. Firman-Mu yang luar biasa berkuasa di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, iman kami semakin dipenuhi, diberkati, diteguhkan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami berserah, kiranya Tuhan juga memberkati seluruh umat-Mu di dunia ini untuk semakin percaya akan firman-Mu, hidup di dalam firman-Mu, dan sungguh-sungguh mengutamakannya lebih dari apapun. Hari ini juga Tuhan kami serahkan kehidupan kami. Tuhan memberkati kami dalam setiap aktivitas pekerjaan kami, agar seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami atas segala dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan memberkati kita dan melalui kehidupan kita hari ini, kiranya apapun yang kita rencanakan, kita lakukan menjadi sukacita bagi kita, saudara-saudara kita, dan puji-pujian bagi Dia. Horas.